Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan saya yang bernama Ganda Uli Simarangkir, guru di SMA Negeri 2 Siborong-Borong, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, dan mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi BEK 1 LPTK Institut Agama Kristen Negeri Tarutung dengan NIM 250101431. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji praktek pembelajaran atau uji kinerja di kelas 11A dengan judul Allah menganugerahkan talenta kepada manusia. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat siang buat anak didik kami. Siang, Bu. Selamat siang. Siang, Bu. Kita bernyanyi Tuhan Allah hadir berdaya. Tuhan hadir ini, sembah sujud di sini. Dia dengan hormat tunduk serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya hatimu serahkan dalam kerendahan. Kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Segala bentuk syukur kami panjatkan kepada Tuhan atas segala berkat penyertaan yang masih berkati kami hingga pada siang hari ini. Sebentar satukan Tuhan, kami akan melakukan proses belajar mengajar kami. Kiranya Tuhan hadir di tempat ini mulai dari awal tengah hingga akhir. Tuhan Yesus berkati juga Bapak Ibu yang mengajari kami, berikan mereka kesehatan, kajian yang selalu, dan mereka dapat mengajar kebenaran dunia di jalan yang kau kehendaki. Begitu juga kepada kedua orang Tuhan, mengatur mereka saat ini, yaitu memberkati mereka, berkati setiap orang yang bekerja, agar mereka dapat mengeluarkan kami dan sejalan yang kita lagi. Di atas semua permohonan Tuhan, beri bagi segala berbuat, ampuni kami agar kami layak menjadi berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Saya panggilkan Frans, hadir. Joel, Edward, Lesia, Marta, Hadir, Bu. Tiara, Hadir, Bu. Rinaldo, oke, Rumah dan oke, satu orang yang tidak hadir. Baik. Untuk yang tidak hadir ingatkan di depan supaya orang itu tak hadir ya. Ya, baik. Sebelum Ibu menjelaskan di bagian yang kedua, ada yang ingat di bagian yang bab yang pertama? Siapa yang ingat? Sebelum kita masuk ke bagian yang bab yang kedua. Bab yang pertama siapa? Oke, baik. Siapa Bapak? Kebudayaan dan iptek sebagai anugerah Allah. Iya, kebudayaan iptek sebagai anugerah Allah. Kira-kira siapa yang tahu tentang pengertian daripada itu? Ya, Ibu. Iptek merupakan anugerah Allah yang keduanya memberikan contoh bagi seluruh orang. Iya, baik. Berarti sudah mengerti ya? Berarti paham. Oke, di bagian di bab yang kedua kita belajar tentang talenta. Ya, tentang talenta. Menurut kalian apa itu talenta? Bakat. Bakat. Dari sini bakat. Dari sini apa itu talenta? Apa? Keahlian. Sebelah sini kemampuan. Sebelah sana Kelebihan. kelebihan. Boleh. Talenta adalah sesuatu pemberian Tuhan yang harus kita pertanggungjawabkan. Ya. Sebelum kita masuk ke lebih dalam lagi pengertian daripada talenta, kita lihat dulu video ini ya, biar Anda bisa menjelaskan daripada apa itu talenta. Tadi ada kalian bilang kelebihan,
Oke, sambil tonton. Ya, dari sana bisa kita lihat di sana ada seorang cewek, sambil itu apa? Sambil kita, ya kelilian ini ada termasuk sekalipun keterbatasan fisik, dia mampu untuk melakukan yang ya, baik. Coba dulu dari yang kita tonton video ini, apa yang bisa Anda ambil hikmah, apa yang bisa Anda lihat talenta bagaimana yang harus kita kembangkan. Talenta itu apakah harus kita memiliki fisik yang sempurna? Tidak kan? Jadi talenta itu dipas bagaimana? Pada saat bagaimana? Kita aja yang sudah memiliki tangan, yang memiliki kaki, mata, kesempurnaan yang sempurna, adakah talentamu? Ada talentamu? Adakah talentamu? Talenta apa yang sudah kamu miliki? Dan talenta apa yang sudah kamu miliki itu kau kembangkan? Adakah kau kembangkan? Dan talenta itu justru bisa merusak kita. Nanti saya jelaskan kembali, ya. Nanti saya jelaskan. Dari video itu apa yang bisa Anda menarik Anda lihat, yang bisa membuat Anda merasa semangat, ya? Coba. Siapa bisa? Apa yang Anda bisa dapat? Lihat di sana sebagai motivasi yang Anda miliki. Oke, boleh sambil berdiri. Motivasi apa yang Anda miliki? Lanjut. Motivasi apa yang Anda miliki? Motivasi apa? Kalau tidak sempurna itu dalam fisik, tapi tidak bisa melakukan sesuatu dengan senang hati atau Iya, ada yang lain? Coba dulu. Iya. Ya. Dari video itu tadi bahwa kesempurnaan tidak selamanya memiliki talenta yang
yang untuk memiliki kalian. Jadi terkadang kita minder, ya, kita minder oleh karena ketalenta, suara, main musik, menari. Justru seolah-olah kita menganggap itu adalah sesuatu kesempurnaan bagi kita. Bukan. Ya, banyak contoh-contoh yang bisa kita lihat lagi. Seorang yang buta bisa berkarya, bisa berkarya, bisa. Itu talentanya. Nah, kita sebagai manusia yang sempurna harus kita memiliki talenta. Talenta itu apa? Talenta yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Contoh-contoh talenta itu apa? Ya, langsung berdiri ya, langsung berdiri. Contoh-contoh talenta, satu aja, satu. Menurut saya contoh talenta itu bermain musik, bernyanyi, menggambar, dan juga memasak. Oke, lanjut. Berdiri. Talenta yang menurut saya itu tentang main bola, main voli, sama menyanyi. Iya, boleh. Baik. Talenta tadi disampaikan apa? Apa pengertian talenta? Apa pengertian talenta? Sesuatu anugerah Tuhan atau pemberian Tuhan kepada manusia yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Ya, itu pemberian secara cuma-cuma. Tinggal bagaimana kita untuk menyumbangkannya. Nah, salah satu contoh talenta secara negatif bisa. Bagaimana caranya? Contoh, ketika kita memiliki minat daripada talenta dalam saat menggambar, kita tidak mengembangkannya dengan berbagai partisipasi. Justru di mana kita buat? Mencoret-coret ini. Kita contoh kecil seperti ini. Kita coret-coret ini. Kita gambar ini. Ini bagian daripada talenta secara negatif yang tidak dikembangkan untuk menjadi sesuatu prestasi. Kita secara negatif apa? Memainkannya di mana? Di luar daripada bernyanyi kita itu contohnya di dalam gereja, di dalam perkumpulan kerohanian, dan kemudian itu bentuk sosial. Dan kita lakukan ada sering itu di contohnya di Budi, di Baru. Itu paling kita di sana dengan suara yang begitu merdu tanpa itu apa? Tidak memuji Tuhan. Banyak itu, lagi-lagi banyak itu. Menari, di mana Anda bisa lihat menari secara negatif? Di mana? Iya, di mana lagi? Di mana di Baru? Di mana lagi? Iya, banyak lagi contoh-contoh. Justru menari itu kita lakukan di mana? Pada saat pengembangan bakat yang dilakukan oleh sekolah. Di mana lagi? Gereja. Di mana lagi? Pentas ini oleh yang dibuat oleh para sekolah. Kemudian di mana lagi? Lomba sosial yang dilakukan oleh bukan masyarakat. Oke. Untuk lebih mudah lagi memahami arti daripada talenta ini, kita buat dulu belajar kelompok. Kita adakan 5 orang saja. Kelompok 5 ya. Silahkan ambil kawannya 5 dengan cepat. Ya. Siapa nama siapa?
Oke, baik. Saya rasa sudah siap ya, Bisa. Oke, yang ibu tunjuk, yang maju 2 orang saja. Nanti dari penjelasannya pasti sudah paham dan sudah tahu nanti mengkoreksi daripada kelompok masing-masing ya. Baik, siapa yang mau? Apa yang tunjuk? Oke, kelompok ini aja. Oke, silakan maju ke depan. Jenis talenta yang pertama yaitu bernyanyi. Cara mengembangkan talenta ini dimulai dari diri sendiri dengan cara berlatih, dilakukan secara berulang-ulang, mengikuti les, dan jika merasa bakatnya sudah mampu mengikuti lomba-lomba bahkan pensi untuk menguji talenta yang dimilikinya untuk memastikan bakatnya sudah bagus. Yang kedua yaitu main gitar. Cara pengembangannya yaitu dengan cara berlatih dengan sering dan senang, dan juga bisa mengikuti les atau belajar dengan teman. Dan kalau kemampuannya sudah mulai dikembangkan, bisa mengikuti pensi-pensi dari seni atau dari gereja, penyanyi di gereja dan tempat-tempat yang ditentukan. Yang ketiga yaitu piano. Piano dapat bisa kita pelajari dengan benar, berlatih dan patah menyerah. Seperti di video tadi, meskipun kita memiliki kekurangan fisik, justru itu yang membuat kita untuk membangkitkan semangat untuk mencapai talenta yang maksimal. Yang ketiga, yang keempat yaitu memasak. Jika kita yang mengembangkan talenta kita, dimulai dari kegigihan kita untuk terus berlatih dan dilakukan secara berulang-ulang agar bakatnya semakin mantap. Diberi dengan semangat dan pantang menyerah untuk mendapatkannya hasil yang maksimal. Baik, sekian dari hasil diskusi kami. Jika ada kesalahan kata atau ucapan yang kurang, kami bermaaf. Oke, bagus. Kelompok sana maju. Selamat siang teman-teman dan ibu guru. Iya. Masih ditanyakan hasil kelompok satu. Pertanyaan tadi, tuliskan 5 jenis talenta dan bagaimana pengembangan talenta tersebut. Yang pertama, talenta seni. Cara pengembangannya yaitu mengikuti kursus pelatihan rutin, eksploitasi berbagai gaya dan teknik. Yang kedua, talenta olahraga. Cara pengembangannya mengembangkan latihan fisik, teknik dan strategi, bergabung dengan tim atau grup. Yang ketiga, talenta teknik. Caranya dengan belajar secara intensif, mengikuti kursus online, membaca buku dan artikel. Yang ketiga, mencari dan cara berpikir. Yang keempat, mengikuti kursus. Yang kelima, membuat proyek. Yang keenam, menerima umpan balik dari orang lain untuk meningkatkan talenta. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kata yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih. Oke, sekarang coba kita baca di Keluaran 4 ayat 10 sampai 16. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, kalau dukun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Keluaran 31 ayat 1 sampai 11. Di jalan dan aku lihat petunjuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk di dalam Puri Hibur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rencana supaya dikerjakan dari emas, perak dan tembaga. Nah, Musa, di sini Musa, ketika Allah mengutus Musa, tetapi Musa berkata apa? Tuhan, saya tidak bisa. Itu Allah yang menyuruh. Sekiranya Ibu menyuruh kamu, inilah apa yang kau sampaikan. Aku tidak bisa. Nah, talenta itu adalah sesuatu yang harus kita buktikan, yang harus kita jalankan supaya apa?
kita gunakan. Nah, apa yang dikatakan Allah ketika Musa tidak mau disuruh Allah? Allah berkata, bukankah aku yang mengutus kamu? Bahkan di sana dikatakan, sebab aku dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Itu daripada jawaban daripada Musa. Berat mulut dan berat lidah itu adalah sesuatu hal yang negatif. Ya. Ketika kamu tidak mau, itu termasuk negatif. Di sini Allah berkata juga, siapakah yang membuat lidah? Siapakah yang membuat tuli? Siapa yang membuat orang bisu? Semuanya berasal dari Tuhan. Nah, ketika talenta itu kita pergunakan untuk kemuliaan Tuhan, maka itu adalah bagian daripada sesuatu kesuksesan di dalam diri. Paham? 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 Baik, dari yang Ibu jelaskan tadi, kira-kira apalah yang kamu ketahui tentang pengertian daripada talenta itu? Coba beritahu. Talenta berbeda dengan ketertarikan. Bisa saja seseorang tertarik pada bidang tertentu, tetapi ia sebenarnya tidak memiliki talenta di bidang tersebut. Contohnya, seseorang yang secara alamiah tidak memiliki bakat seni, tetapi ia memiliki ketertarikan di bidang seni tersebut. Sebagai penyebab semata, maka talentanya sekolah pada preferensi seni tersebut. Talenta tentu bisa diasah, dilatih dan dikembangkan. Talenta adalah kemampuan atau bakat awalnya yang dimiliki seseorang dalam bidang tertentu seperti seni, olahraga, akademik, keterampilan umum atau lainnya. Ya, baik. Oke, saya rasa sudah mengerti, sudah memahami apa arti daripada talenta itu. Talenta dengan ketertarikan berbeda. Talenta adalah suatu pemberian Tuhan, sementara ketertarikan itu adalah berbentuk suatu jenis kemauan kita. Main voli, main basket itu boleh kita lakukan. Tapi talenta itu adalah sesuatu yang sudah Tuhan beri kemampuan kita. Ya, baru kemudian tadi secara negatif di dalam kejadian tadi tentang Musa, ya itu termasuk hal yang negatif. Tetapi itu tidak boleh kita lakukan, akan tetapi panggilan itu harus kita laksanakan. Sudah paham? Oke, demikian saja pembelajaran kita. Untuk mengakhiri daripada materi kita, tetap kita laksanakan doa yang